Perkenalkan, nama saya Sylvia Gultom dari kelas 1B. Saya akan menjelaskan materi saya tentang hubungan garis dan sudut. Pertama, saya akan menjelaskan miskonsepsi yang terjadi pada siswa, antara lain. Terkait dengan topik sudut dan pasangan sudut dalam garis-garis sejajar, ditemukan bahwa siswa masih kesulitan dalam memahami hubungan antar sudut seperti sudut sehadap dan lain-lain. Pada soal 1.1 terlihat siswa menjawab A1 dan B6 sehadap. Siswa menganggap bahwa disebut sudut sehadap jika sudut tersebut berhadapan. Hal tersebut terjadi karena siswa kurang memahami istilah dan bahasa yang ada pada topik. Selanjutnya, dalam Rohmatun 2020, titik pertemuan atau titik perpotongan antara dua garis disebut sebagai titik sudut, sedangkan sinar dan ruas garisnya dinamakan kaki sudut. Besarnya garis dinyatakan dalam satuan meter, sementara besarnya sudut dinyatakan dalam satuan derajat. Sebuah garis dapat dinamai dengan 2 huruf, sedangkan sudut harus dengan 3 huruf. Misalnya garis AB dan sudut ABC. Garis adalah kumpulan dari titik-titik. Garis lurus dapat dilukiskan dengan menghubungkan dua titik. Misalnya garis G yang melalui titik A dan B. Berdasarkan kedudukannya, garis dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yakni garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit. Dalam sobirin, garis berpotongan dapat membentuk berbagai jenis sudut. Misalnya, garis G dan H berpotongan di satu titik yang diberi nama A, maka A tersebut dapat menjadi titik potong yang akhirnya memunculkan sudut-sudut. Jenis-jenis garis: garis sejajar, garis berpotongan, garis bersilangan, dan garis berimpit. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah penggalan garis lurus yang bertemu pada titik pangkal. Besarnya sudut dinyatakan dalam derajat. Jenis-jenis sudut: 1. Sudut lancip, besarnya kurang dari 1/4 putaran penuh, yaitu lebih besar dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Yang kedua, sudut siku-siku, besarnya 90 derajat, sudut tumpul lebih dari 90 derajat, dan sudut lurus yaitu 180 derajat. Hubungan antara garis dan sudut. Di sini dapat kita lihat ada 2 buah garis sejajar, yaitu garis K dan garis L. Kemudian ada sebuah garis yang memotong di 2 buah titik, yaitu garis M. Di situ diberi nama sudut yaitu P, sudut P1, P2, P3, dan P4. Begitu pula yang di bagian bawah, yaitu sudut Q1, Q2, Q3, dan Q4. Garis M memotong 2 garis yang sejajar di 2 titik sehingga membentuk jenis-jenis sudut beserta hubungannya. Yang pertama, sudut-sudut sehadap. Yang kedua, sudut-sudut dalam berseberangan. Yang ketiga, sudut-sudut luar berseberangan. Yang keempat, sudut-sudut dalam sepihak. Dan yang kelima, sudut-sudut luar sepihak. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sudut sehadap. Jika 2 garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut yang sehadap sama besar. Di sini dapat kita lihat yang merupakan sudut-sudut sehadap adalah yang pertama, sudut P1 dan Q1, sudut P2 dan Q2, sudut P3 dan Q3, sudut P4 dan sudut Q4. Karena sudut-sudut sehadap memiliki sudut yang sama besar, maka sudut P1 sama dengan sudut Q1.
sudut P2 sama dengan sudut Q2, sudut P3 sama dengan sudut Q3, dan sudut P4 sama dengan sudut Q4. Misalnya, sudut P2 sama dengan 60 derajat, maka sudut Q2 juga sama besarnya, yaitu 60 derajat. Selanjutnya, sudut-sudut dalam berseberangan. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut yang berseberangan sama besar. Yang merupakan sudut-sudut dalam berseberangan adalah sudut P3 dan Q1, sudut P4 dan Q2. Karena sudut-sudut berseberangan memiliki besar sudut yang sama besar, maka sudut P3 sama dengan sudut Q1, sudut P4 sama dengan sudut Q2. Selanjutnya, yang ketiga, sudut-sudut luar berseberangan. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut yang berseberangan sama besar, yaitu sudut P1 dan sudut Q3, sudut P2 dan sudut Q4. Mereka memiliki besar sudut yang sama, maka sudut P1 sama dengan sudut Q3, sudut P2 sama dengan sudut Q4. Bisa kita lihat sudut-sudut luar berseberangan ini letaknya di luar garis dan dia berseberangan. Selanjutnya, yang keempat adalah sudut-sudut dalam sepihak. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka jumlah sudut-sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Yang merupakan sudut dalam sepihak itu ialah sudut P3 dan Q2, sudut P4 dan Q1. Sudut-sudut dalam sepihak ini, jika dijumlahkan kedua sudutnya akan berjumlah 180 derajat. Maka sudut P3 ditambah sudut Q2 sama dengan 180 derajat, dan sudut P4 ditambah sudut Q1 sama dengan 180 derajat. Yang kelima, sudut-sudut luar sepihak. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka jumlah sudut-sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Yang merupakan sudut-sudut luar sepihak adalah, bisa kita lihat, sudut P1 dan sudut Q4, sudut P2 dan sudut Q3. Sudut P1 ditambah sudut Q4 sama dengan 180 derajat. Sudut P2 dan sudut Q3 sama dengan 180 derajat. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih.